Perkenalkan, nama saya Faisal Febrian, NIM 2018-706. Di sini saya ingin bertanya, apakah terdapat kelemahan dalam analisis keuangan dengan menggunakan rasio keuangan? Terima Baik, di kasih. sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Faisal Febrian. Yang pertanyaannya adalah, apakah terdapat kelemahan dalam analisis keuangan dengan menggunakan rasio keuangan? Pastinya terdapat kelebihan dan kelemahan. Nah, menurut Tengku Mirza dan Imbuh S tahun 99, ada beberapa kelemahan dari rasio keuangan sendiri. Yang pertama adalah adanya distorsi karena laba yang dimasukkan tidak memasukkan unsur biaya modal ekuitas. Yang dimaksud dengan eh, yang dimaksud dengan distorsi itu merupakan sebuah penyimpangan. Yang kedua, laporan keuangan dari satu perusahaan yang memiliki sejumlah divisi dari industri yang berlainan akan sulit dibandingkan dengan perusahaan lain atau dengan data suatu industri. Yang ketiga adalah terjadinya distorsi karena pengaruh inflasi dan penggunaan data historis dalam akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh catatan atas laporan keuangan. Informasi ini harus dicermati karena mungkin memuat potensi masalah yang dapat sangat mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan. Yang kelima adalah kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisa. Misalkan, quick ratio yang tinggi apakah bagus karena kuatnya likuiditas perusahaan atau justru jelek karena perusahaan memegang kas yang berlebihan yang justru tidak produktif. Yang keenam, ada perbedaan dalam perlakuan akuntansi dapat menimbulkan distorsi dalam membandingkan rasio. Yang terakhir adalah adanya praktek window dressing tentunya membuat laporan keuangan terlihat bagus. Terima kasih. Ya, saya Ringga Rizky Wiono, NIM 683. Di situ telah dijelaskan bahwasanya adanya perkembangan pandangan ekonomi dan perkembangan pandangan industri. Nah, saya ingin bertanya apa perbedaannya. Udah, terima kasih. NIM 2018-674. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ringga, apa perbedaan perkembangan pandangan ekonomi dan pandangan industri. Jadi keduanya sama, tetapi pandangan ekonomi mempelajari teori moneter dan fiskal dan cakupannya lebih luas. Dan ketika pandangan industri, cakupannya lebih sempit, yaitu lebih berfokus kepada Nama saya Ferdan Putra, NIM 2018-495. Di sini saya mau menanyakan apa sih tujuan menganalisa saham biasa? Tujuan untuk melakukan analisis saham biasa atau common stock itu tujuannya adalah untuk menganalisis saham yang kita minati untuk menjadi alternatif investasi kita yang akan datang di masa yang berkembang. Terus dalam melakukan analisis saham itu terdapat dua pendekatan, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Dalam analisis fundamental, menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dalam upaya memprediksi perkembangan perusahaan di masa akan yang datang. Analisis laporan keuangan atau analisis rasio termasuk komponen yang digunakan pada analisis fundamental. Sedangkan analisis teknikal digunakan grafik riwayat harga dan volume transaksi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizal Laksono, NIM 676. Saya ingin bertanya, apa perbedaan analisis saham fundamental dan teknikal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handi Tiadaniswara akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Rizal Laksono. Kemarin pertanyaannya itu perbedaan analisis saham fundamental dan analisis saham teknikal. Jadi akan saya jelaskan dari perbedaan yang pertama dahulu. Dari analisis saham fundamental itu analisanya berkutat seputar laporan keuangan sampai ke rasio-rasionya. Jadi sampai ke detail-detailnya. Dimulai dari rasio utang, rasio profitabilitas dan yang lainnya. Analisis fundamental ini menekankan nilai intrinsik perusahaan. Kemudian yang analisis saham teknikal. Analisis ini berkutat pada data statistik seputar diagram, chart, grafik, dan lain sebagainya. Analisa saham teknikal ini mengasumsikan nilai perusahaan tercermin pada pergerakan harga. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang kedua dari analisis fundamental dahulu, horizon waktunya atau data yang sering diambil itu sering mengambil dari data beberapa tahun terakhir. Analisanya itu bersifat jangka panjang, jadi lebih dari 1 tahun. Kemudian yang teknikal, horizon waktunya sering mengambil mingguan, harian, bahkan sampai per jam. Jadi
kurang dari 1 tahun, jangka pendek. Kalau Nama saya Dava Aryadana, NIM saya 2018-488. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya yaitu lebih menguntungkan mana ketika kita berinvestasi menggunakan saham preferen atau saham biasa? Sini saya akan menjawab pertanyaan lebih menguntungkan mana ketika kita berinvestasi menggunakan saham preferen ataupun saham biasa. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atau badan atas sebuah perusahaan. Nah, pemegang saham biasa ini tidak memiliki hak-hak istimewa untuk menentukan kebijakan seperti pada saham preferen. Tetapi pemegang saham biasa mendapatkan hak bersuara dan voting atas rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, pemegang saham bisa dapat menentukan jalannya manajemen perusahaan untuk kedepannya. Namun, dalam perihal pembagian dividen, pemegang saham biasa tidak menjadi prioritas dalam perusahaan. Terus, dalam saham biasa, pemegangnya akan selalu berada di urutan terakhir setelah pemegang saham preferen. Oleh karena itu, saat pembagian dividen, pemegang saham biasa bisa jadi tidak kebagian karena sudah habis dibagi ke semua pemegang saham. Hal tersebut juga terjadi dalam ihwal hasil likuidasi aset perusahaan, di mana pemegang saham biasa adalah prioritas nomor 3 setelah pemilik obligasi dan saham preferen. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita ingin berinvestasi, yaitu lebih menguntungkan jika kita berinvestasi menggunakan saham preferen. Sekian, terima kasih.